Halo Kak, Halo, Ata. Tunggu bentar Kaisar ya. iya iya. Oke. PR-nya sudah dikerjakan? Sudah. Sudah. Bisa? Beberapa ada yang aku minta bantuan Bunda. Nggak apa-apa. Nggak apa, tapi langkahnya bisa dipahami nggak? Nanti kita bahas aja ya. Di awalan baru kita ganti materi ya. Iya. Oke, bentar. Kalau udah 5 menit belum masuk, kita mulai. Eh, udah. Yuk, berarti udah kumpul semua ya. Halo Kaisar, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Suaranya nggak masuk. Baik, baik ya. Suaranya itu nggak masuk Kaisar. Oke, kalau ada trouble nanti bisa. Nah, nah, coba tanpa headset, coba respon. Suaranya masuk nggak? Oke, tadi terbuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Ya gimana? Teman-teman tadi baik semua ya. Di malam hari ini kita masih akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan eksponensial. Nanti teman-teman masih akan membahas sedikit demi sedikit dari tugas PR yang kemarin. Dari Kaisar, apakah PR-nya sudah coba dikerjakan? Lupa. Oke, kita bahas aja ya malam ini ya. Kayaknya better nggak pakai headset ya, suaranya lebih masuk dibandingkan pakai headsetnya atau earphone-nya gitu ya. Oke, kalau begitu Kak Ditra akan share screen. Sebelum dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ke... Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk membahas bentuk akar dan eksponensial di hari minggu pertama, gitu ya. Oh iya, sebelum mau masuk ke sana, mungkin Kak Ditra mau ngobrol dulu ya, sebagai pendekatan. eh Kayaknya Kak Ditra belum menanyakan cita-cita, betul nggak? Iya. Betul kan ya? Nah, mungkin Kak Ditra mau tanya dulu nih, dari Kaisar. Cita-cita Kaisar ke depannya mau jadi apa? Cita-cita. Iya betul, cita-cita. Langsung jawab aja nggak apa-apa, nggak harus pakai headset supaya terdengar lebih jelas. Eh, Cuma mau lulus kuliah di jurusan hubungan internasional. Oke, untuk Kaisar kan mau ngambil di hubungan internasional, betul ya? Nah, Ya, artinya di hubungan internasional itu nanti urusannya seperti diplomatik gitu ya. ya, Artinya ada kampus impian kan, betul tidak? betul. Betul. Ketika ada kampus impian, kita untuk menempuh ke sananya butuh proses yang sudah dimulai sedari kelas 10 ini, gitu. Betul tidak? Betul. Betul kan ya? Butuh well prepare gitu untuk ke sana. Persiapannya dari apa? Ya, kita sebagai siswa harus mau untuk apa? Belajar terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang berikutnya gitu. Karena untuk masuk ke jenjang berikutnya butuh seleksi gitu ya.
Seleksinya pun, setiap seleksinya itu butuh pencapaian. Baik itu dari proses belajar kita, ataupun dari hasil uji atau tes yang akan kita lakukan ke depannya. Betul kan ya? Ke depannya kira-kira harapan Kaisar ke PTN atau PTS atau PTLN? PTN. PTN. Nah, artinya PTN itu ada tiga jalur gitu ya. Ada yang menggunakan berbasis prestasi, ada yang berbasis tes, dan juga ada yang mandiri gitu. Sebagai tahapan awal, mungkin kita akan mengusahakan kesempatan pertama yang dibuka yaitu adalah berbasis prestasi. Baru kita maju ke tahap berikutnya, mencoba kesempatan kedua dan nanti sampai kesempatan terakhir. Begitu pula untuk Atah ke depannya. Kalau memang nanti mau melanjutkan kuliah, kita butuh proses di awal. Jadi, teman-teman, hari ini dan seterusnya, setiap Sabtu dan Minggu akan bertemu Kak Ditra. Untuk apa belajar matematika? Soal yang Kak Ditra buat itu sedemikian rupa, sudah disusun dari soal paling mudah hingga ada 3 tingkatan ke soal paling sulit, kayak gitu ya. Soal itu biasanya Kak Ditra kombinasikan dengan soal-soal yang basisnya tes, baik itu tes kompetensi akademik ataupun itu yang biasanya diujikan pada SNBT atau UTBK. Begitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh patah semangat karena itu harus dilalui setiap tesnya gitu. Kebetulan tes di setiap apapun capaian pembelajaran untuk matematika itu semua jurusan pasti pakai gitu ya. Kalau dari Ata, cita-citanya jadi apa? Untuk sementara eh, mau jadi sutradara film. Sutradara film. Ke depannya apakah lanjut berkuliah atau memang sudah kejuruan? eh Selanjutnya kuliah. Kuliah juga. Berarti nanti ngambilnya di fakultas apa tuh, kalau boleh tahu? Karena Kak Ditra juga gak masih awam ya kalau di bagian Ah, perfilman gitu. screenplay kalau nggak salah namanya. Screenplay ya? Oke. Mm-mm. Berarti nggak jauh-jauh atau juga pasti ada belajar sedikit codingan, betul nggak? Iya. Yes, betul. Nah, codingan juga itu nanti ada hubungannya dengan melogika matematika. Jadi kita tidak akan jauh-jauh dari matematika gitu ya. Jadi semoga proses teman-teman yang sudah diupayakan dari awal ini sedari dini membuahkan hasil ke depannya supaya apa yang diinginkan ke depannya itu tercapai. Jadi jangan pernah lelah ketika teman-teman masih mendapatkan kesempatan untuk belajar. Jadi memang masih proses dan tahapannya, teman-teman wajib mengikuti itu dan melewatinya satu persatu, satu demi tahap, dan harus sabar gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas PR yang kemarin minggu lalu sudah Kak Ditra berikan. Ada cukup banyak walaupun bentuknya masih serupa dalam setiap soalnya. Oke, slideshow-nya sudah terlihat ya di tempat teman-teman. Oke, di Kaisar aman slideshow-nya? Aman. Aman ya. Oke, kita akan mulai. Pelan-pelan diperhatikan dan boleh sembari dicatat ketika ada perbedaan jawaban. Gitu ya. Oke, kita masuk ke sifatnya dulu. Kemarin Kak Ditra sudah menjelaskan sifat eksponen ketiga yaitu adalah pangkat dari pangkat. Apa Kak Ditra pangkat dari pangkat? Pangkat dari pangkat memiliki makna jika basis A yang ada di dalam kotak ini disebutnya sebagai basis, memiliki pangkat M, lalu dipangkatkan dengan N. Maka pangkatnya harus diapakan? Pangkatnya harus dikalikan. Harus Dengan syarat basisnya itu harus sama, sama. gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti 3-nya dipangkatkan 2, pangkatnya dikalikan. Karena di sini ada 2 dipangkatkan kembali dengan 4. Berarti 2 kalikan 4 hasilnya adalah 8. Maka kita akan mendapatkan bentuk sederhananya itu menjadi 3 pangkat 8. Ini untuk merecall kembali rumusnya. Jelas sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Dan yang menjadi urgent, teman-teman, itu jangan lupa kalau pangkat dipangkatkan itu dikali, bukan dijumlah. Jadi tidak pernah akan sama dengan. Kapan pangkatnya dijumlah? Ketika bentuknya itu perkalian.
A pangkat M dikalikan A pangkat N. Berarti ini akan sama dengan A pangkat M ditambah N. A-nya harus sama. Kalau angkanya ini 2, berarti ini 2. Kalau beda gimana Kak Ditra? Kalau beda, nggak boleh dioperasikan dengan pangkat dijumlahkan. Gitu ya. Jadi dia harus menganut basisnya itu harus sama. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas ya. Ini kemarin ada di sifat pertama. Ini Kak Ditra ingatkan kembali. Dan seterusnya, kita belajar kemarin adalah eksponen rasional dan bentuk akar. Ini biasanya sering terjadi atau keluar di ujian. A pangkat 1 per N itu kemarin sudah dijelaskan jika penyebutnya itu ada di pangkat akar. Jadi cara membacanya gimana kemarin? Akar Akar pangkat N N pangkat N dari dari A. 1. Dari Dari A. Dari A pangkat angka 1 pangkat 1. Karena pangkatnya 1. Kok nggak ada satunya, Pak? Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. ditulis. Tapi kalau pangkatnya lebih dari 1, itu baru boleh ditulis. Gitu ya. Jadi bukan berarti dia nggak punya pangkat. Dia maknanya pangkat 1. Begitu. Selain 1, itu harus ditulis. Pangkat 0 harus ditulis? Harus. Gitu ya. Berikutnya ada bentuk lain. Ketika pangkatnya bukan 1. Misalkan pangkatnya M. Berarti dia dibentuk jadi akar A pangkat M, ini pangkatnya N. Jadi N-nya di luar, penyebutnya di luar, pangkat basisnya yang pembilang. Ini yang atas kan pembilang ya, teman-teman ya. Kadang kan sudah dibahas ya, ini sebagai pembilang, yang ini sebagai penyebut gitu ya. Nah, ini penyebutnya. Kalau penyebut pokoknya di luar, kalau pembilang itu ada di dalam. Cun sampai sini? Jun. Cun ya. Oke, kalau sudah cun, kita akan coba bahas capaian pertama. Ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk akar. Oke, tadi Kak Ditra tuliskan, siapa tahu teman-teman lupa. A pangkat 1 per M, N, itu akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat 1. Nah, ini sama. 1/2 basisnya adalah X. Maka teman-teman bisa ubah menjadi apa? Bentuknya X Akar pangkat 1/2 menjadi akar pangkat pangkat 2 2 dari dari X pangkat 1 pangkat 1. Satunya nggak perlu tulis. ditulis. Sebuah fakta juga, akar pangkat 2 itu cukup ditulis kayak gini aja. Nggak perlu ada duanya, itu juga boleh. Gitu ya. Kecuali lebih besar dari 2, baru itu dituliskan. Kayak Jadi ada gimana? beberapa bentuknya yang kayak ini. Ini dibacanya akar pangkat 2. Jadi duanya tidak terlihat. Oh, Walaupun duanya tidak terlihat, dia sebenarnya akar pangkat 2. 2. Kapan ditulis? Kalau lebih besar dari 2. Misalkan pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Sudah mulai paham sampai sini untuk yang PR nomor 1? Paham, Kak. Paham. Oke, Kaisar bagaimana paham? Paham. Paham. Baik, kalau begitu, Kak Ditra lanjutkan. A pangkat 1/3. Berarti bentuknya jadi apa kalau A pangkat 1/3? Ini akan menjadi akar Akar pangkat 2. Pangkatnya berapa? Pangkat Pangkat 3. 3. 3. Berarti ini baru ditulis pangkat 3-nya di sini dari A. A. Jelas sampai sini? Jelas. Masih mudah ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. M pangkat 2/3. Kebalik. 3/2 maksudnya. Nah, 3/2 berarti akar pangkat Akar berapa? pangkat 2. Pangkat 2. 2 nggak perlu ditulis, boleh kan ya? Karena ini maknanya sudah kuadrat. Berarti langsung kita tulis aja. M pangkat 3. Kalau ditulis boleh nggak, Kak? Boleh. Jika teman-teman merasa ragu, ini boleh ditulis 2 di sini, boleh. Nggak masalah. Itu tetap sama, gitu ya. Walaupun nggak ditulis, dia bermakna kuadrat. Pangkat. Gitu. Jelas untuk yang nomor 3? Jelas. Jelas. Kita lanjutkan. Mengubah bentuk apa? Akar menjadi pangkat pecahan. 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 Kita akan punya tadi pangkat M dipangkatkan N, itu akan sama dengan A pangkat M per N. Bentuknya kayak gini kan ya? Kalau kita punya akar pangkat 3 dari X kuadrat, berarti bentuknya jadi X pangkat 2 per 3. Bisa sampai sini? Bisa ya? Oke. Bisa. Paham?
Paham ya? Paham. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5, ini pangkatnya nggak dituliskan ya di akarnya. Betul nggak? Iya. Di sininya nggak ada. Berarti maknanya dia pangkat 2 kalau nggak ditulis. Jadi kalau di sininya nggak ada itu pangkat Pangkat 2. 2. Berarti bisa dibentuk menjadi P P pangkat 5 pangkat per 5 per 2. 2. Jelas sampai sini? Jelas. 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 Oke lagi. Nomor 6. X pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti pangkat dari pangkat. Pangkat Pangkatnya harus diapakan? dikalikan. Dikali. Harus dikalikan. Berarti X pangkat 3 dikalikan 4. Berapa 3 Dua- dikalikan 4? Pangkat 12. 12. X pangkat 12. Nice. Berarti sudah ada kemajuan. Bisa ya untuk menyederhanakan dari bentuk yang paling sederhana. Kita lanjutkan ke nomor 7. Ini ada pangkat dipangkatkan, betul? Iya. Betul. Berarti pangkatnya dikali. 5 dikalikan 2. 2. Ini akan sama dengan apa? A pangkat A pangkat 10. A pangkat 10. Nice. Bisa ya. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa jika ada tanda titik Kak Ditra tulis seperti ini artinya perkalian dot. Perkalian dot. Sedangkan kalau biasanya seperti ini itu adalah perkalian cross. Gitu ya. Nah, kenapa sih kok Kak Ditra pakainya selalu titik? Nanti aku nggak bisa bedain sama komanya. Teman-teman tinggal perhatikan saja. Kalau titiknya itu ada agak ke tengah, itu berarti perkalian. Tulisan Kak Ditra itu artinya perkalian. Kalau koma, biasanya Kak Ditra nulisnya akan jelas. 10,2. Dia akan memiliki ekor yang lebih panjang tulisannya. Jadi teman-teman jangan salah interpretasi. Titik ini memiliki makna apa? Kali. Gitu ya. Lalu alasan kenapa nggak pakai perkalian cross? Alasan yang pertama, biasanya cross kalinya Kak Ditra itu akan mirip dengan huruf X. Khawatirnya tertukar, sehingga Kak Ditra lebih sering menggunakan perkalian dot. Dot. Gitu ya. Jelas ya perbedaannya? Oke, Ya, Kak. kita lanjutkan dulu ke nomor 8. Di sini ada pangkat dipangkatkan, berarti apa lagi nih? Y, pangkat Pangkat 2 kali 6. 2 kali 6. 6. Berapa 2 kali 6? 12. 12. Y pangkat 2, 12. 12. Oke, lanjut. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 3 dikali 4. 4. Berarti 2 pangkat 2, 12. 12. Oke, lanjut. Di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti 5 pangkat pangkat 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat pangkat 6. 6. 6. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, berikutnya ada latihan level medium. Di sini teman-teman harus berpikir terlebih dahulu sebelum menyederhanakan. Coba perhatikan catatan berikut. Oke, catatan yang perlu dicatat sama teman-teman adalah ini. Ada yang namanya basis sederhana. Nanti teman-teman bisa diikuti. Apa saja Kak Ditra? Ada 2, ada 3, ada 5, 7, 9, dan seterusnya. 4 sebenarnya boleh dijadikan basis sederhana, tapi 4 itu masih bisa diperkecil atau direduksi menjadi 2 pangkat 2, gitu ya. Kalau 9 bisa direduksi menjadi 3 pangkat 2. Jadi otomatis basis dia masih kembali ke sederhana. Balik ke 2, kalau 9 balik ke 3. Sedangkan kalau 5 sama 7 itu sudah mentok basisnya di situ. Nah, di sini kita punya 64 pangkat 3 per 2 per 2/3. Oke, betul. 64 pangkat 2 per 3. 3. Nah, 64 itu bisa disederhanakan menjadi basis 4 ataupun 2. Pasti kita memilihnya adalah yang 4 dulu kan biasanya yang paling mudah. Betul nggak? 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? Berarti 4 pangkat 3. Gitu ya. 4 dipangkatkan 3, lalu kita pangkatkan dengan 2 per 3. 2 per 3. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti harus diapakan? Dikali. Dikali.
dikalikan 2 per per 3. 3. Oke, berarti ini bisa dicoret kan? Betul Iya. nggak? Saling Hmm. membagi kan? 3 bagi 3, 1. 1 kali 2, 2. Berarti kita menyisakan 4 pangkat Wah. 2. 4 pangkat 2 itu nilainya adalah 11. 16. Bisa sekarang mencoba sederhana satu persatu seperti ini? Iya. Bisa. Contoh Mau lagi. dicatat? Contoh lagi. Boleh. Nanti di soal berikutnya ya. Kayaknya di soal berikutnya masih ada nih. Mau dicatat dulu nggak, Kaisar dan Atta? Boleh saya catat dulu, Kak. Boleh. Jawaban Boleh. Atta sama atau tidak? Iya, saya pakai yang 3 dicoret. 3 yang dicoret juga. Oke, good. Gitu ya. Boleh dicatat dulu. Kalau sudah, langsung bilang ke adik kakak. Sudah gitu. Jadi biar kita bisa next. Udah. Dah. Ada soal berikutnya nih. Tadi katanya mau contoh berikutnya. Ada di soal nomor 12. Di sini adalah 81 pangkat 3 per 4. 81 pasti teman-teman secara sederhana taunya awalannya adalah 9 dikalikan 9. 9. Betul ya? Nah, Benar. 9 tadi Kak Ditra bilang apa? Bisa direduksi menjadi 3 pangkat 3 pangkat 2. 2. Ya udah, teman-teman nggak apa-apa. Kalau nggak tahu dari 3 pangkat berapa langsung kesusahan, pelan-pelan aja. Berarti ini 9-nya diubah jadi 3 pangkat 2, dikalikan 3 pangkat 2. 2. Sama kan 9 sama 9? Nah, teman-teman ingat apa rumusnya? A pangkat M dikalikan A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti teman-teman bisa menyederhanakan. Basisnya udah sama kan? Sama-sama 3, betul? Ya, Ya. Betul. Berarti kita akan punya 3 pangkat 2 ditambah 2. Berarti dia akan sama dengan 3 pangkat 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Nah, artinya selain bentuknya 81 itu 9 kuadrat, ternyata 81 juga bisa dibentuk menjadi 3 pangkat 4. 4. Jelas dulu sampai sini? jelas. Jelas. Kalau begitu, pindahkan. Ini. 81 pangkat 3 per 4. Teman-teman sudah sepakat 81 itu 3 pangkat 4. Ya sudah ditulis. 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. 4. Nah, cara cepatnya teman-teman boleh langsung coret. Karena kita tahu dia operasinya adalah perkalian. 4-nya saling membagi sisa 1. 1 dikalikan 3 itu adalah 3 pangkat 3. 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 9. Oke, 3 27. kali. Nice. 27. Jadi 3 kali 3, 9. Kalikan 3 itu adalah 27. Berarti bentuknya adalah 27. Bisa sampai sini? Bisa. Bisa ya. Jadi di sini ada materi rumus pertama yang ini. Terus kita bisa memanfaatkan rumus yang kedua adalah A pangkat M dipangkatkan N. Itu akan sama dengan A pangkat M dikalikan N. Nah, Kak Ditra kenapa selalu tuliskan? Biar teman-teman lebih ingat. Begitu. Oke? Aman sampai sini? Aman. Aman. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada 32 pangkat 4 per 5. Nah, di sini juga bisa dituliskan. Berarti apa jadinya? 32 itu adalah perkalian dari apa? 8 kali 8 kali 4.
kali 4. Bisa yang lain nggak? Bisa. Tapi kan kita ingin mendekatkan dia ke bentuk basis sederhana. Berarti 8 ini 2 pangkat 3. 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti bisa dibentuk sebagai 2 pangkat 3 tambah 2. Wah, Berarti dapatnya 2 pangkat 5. 5. Nah, 32 bisa ditulis sebagai 2 pangkat 5. Berarti teman-teman, 32 pangkat 4 per 5 itu akan sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan 4 per 5. 5-nya tinggal Coret. coret. Berarti sisa 2 pangkat Per 4. 4. 2 pangkat 4 berapa? Eh, 6? 16. 16. 16. Gitu ya. Dapat adalah 16. Bisa sampai sini? Bisa. Sudah mulai lancar dengan 3 contoh? Lumayan. Lumayan ya. Oke. Kalau begitu itu 3 contoh dirasa cukup gitu ya. Kita akan ganti ke materinya ini. Ubahlah bentuk berikut menjadi berpangkat pecahan. Kemudian sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan. Oke, kita cek dulu untuk yang ini. Berarti berdasarkan rumusnya A pangkat M per N. Itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Itu kan ya. Berarti kalau yang ini bentuknya jadi apa? A pangkat 6 per 4. 6 per 4 itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi Wah, dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, Wah, 2. Berarti bentuk sederhananya adalah A pangkat 3 per 2. 3 per Per 2. 2. Jun, sampai sini? Saya salah nulis soalnya. Kalau soal. Ata Iya. tulis berapa? 5 per 4. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan jawabannya ngikutin 5 per 4 kan? Iya. Nggak masalah. Itu tetap benar untuk soal itu. Gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting itu adalah teman-teman itu bukan dilihat hasil akhirnya benar atau tidak, tapi prosesnya mengerti atau tidak. Jadi kalau prosesnya mengerti, ternyata salah soal, itu bisa dianggap benar untuk soal itu. Cun nggak? Gitu. Tapi Oke. kalau untuk soal ini, ya belum dikerjakan. Gitu. Oke? Bukan Oke. berarti soal yang ini salah. Gitu. Tapi belum dikerjakan. Gitu. Aman sampai sini? Aman-aman. Aman. Oke. Lagi. Ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk berpangkat pecahan. Kemudian jelaskan arti pembilang dan penyebut pada pangkat pecahan yang diperoleh. Berarti ini akan jadi apa? X pangkat Pangkat 7 7 per per 5. 7 per 5. Gitu ya. 7 per 5 itu bisa kita definisikan sebagai apa? 7 bagi 5. 1 kali 5, 5. Sisanya adalah 2. 2. Betul nggak? Berarti ini bisa kita bentuk menjadi X pangkat 1 dikalikan X pangkat 2 per 5. Karena ini kalau dijumlahkan hasilnya akan menjadi 7 per 5 juga. Gitu ya. Gitu. Aman? Sampai sini? Jadi hanya diubah bentuknya saja. Maknanya demikian. Oke? Yang kurang mister. Jangan mister nggak apa-apa. Eka ya. Aduh, lupa. Biasa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Hmm, yang pasti ini ya, hanya makna pembilang dan penyebutnya kan yang bikin bingung, betul tidak? Iya. Betul. Kalau pembilang itu adalah pangkat dari si Basis. basis, gitu kan. Sedangkan kalau penyebutnya itu pangkat dari Akar. secara bentar. Jadi, Secara teoritisnya, kan kita punya pembilang 7. Berarti menunjukkan bahwasanya X-nya itu dipangkatkan 7. Dipangkatkan 7. Karena di sini kita punya X pangkat 7 per 5. Lalu makna penyebut 5-nya apa? Makna penyebut 5-nya itu adalah menunjukkan bahwa hasilnya di akar pangkat 5.
Jadi hasilnya menunjukkan diakarkan pangkat 5. Pangkat 5. Kan cara membaca ini apa? Akar pangkat 5 pangkat 5 dari X dari pangkat 7. good. Pangkat 5 dari X pangkat 7. 7. Betul kan maknanya gitu? Berarti benar, X-nya dipangkatkan 7, X hasilnya menunjukkan diakarkan pangkat 5. Seperti itu saja maknanya, gitu ya. Jadi kalau pembilang itu sama dengan pangkat, penyebutnya itu sama dengan akar. Bisa dituliskan seperti itu. Pembilang itu sama dengan pangkat, sedangkan kalau penyebutnya itu disebutnya sebagai akarnya. Oke? Bilang yang atas ya, Sir. Betul. A. Ya, share juga boleh kalau nggak masalah. Nah, ini Jadi M per N. M itu adalah pembilang, dan N itu adalah penyebut. penyebut. Nice, good idea. Betul, betul. Oke. Aman sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Ya, betul. Kita harus selalu bersama beliau, gitu ya. Oke. Aman nggak? Aman ya? Oke, Aman. kalau begitu, mau dicatat nggak kata kunci ini, keywordnya? Kalau siapa Boleh. tahu mau dicatat keyword ini. Terus cara membaca ini, boleh. Dan penyebut pembilang, biar nggak lupa. Itu juga boleh Saya jadi catatan. screenshot dulu aja paling, Kak. Boleh, boleh. Kalau mau di screenshot. Dah. Udah, next ya. Ya. Biar kita bisa, udah jalan berapa menit ya? Bentar. Kita biar habis masuk ke barisan dan itu. Oh, masih aman. Oke, di sini ada pangkat dipangkatkan, teman-teman, betul? Betul. Ada perkalian di sini, betul? Betul. Ada. Terus ada pangkat dipangkatkan lagi. Berarti kita butuh 2 rumus. Rumus apa saja? A pangkat M dipangkatkan N, itu adalah A pangkat M kali N, dan A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu adalah A pangkat M ditambah N. Betul tidak? Betul. Betul, Betul. rumusnya seperti ini. Berarti teman-teman tinggal tuliskan X pangkat 4 dikali 3 dikalikan X pangkat 2 kali 2. Berapa 4 kali 3? 12. 12. Berarti X pangkat 12 dikalikan X pangkat 4 4. Berarti sekarang pangkatnya di jumlah. jumlah. Berapa 12 tambah 4? Berarti X pangkat 16. 16. 16. Paham? Paham. Tahan, Nah, Kak. next. Ada lagi. Berarti ini sama kan prinsipnya? A pangkat 3 kali 4 dikali A pangkat 2 kali 3. 3. Berarti A pangkat 12 dikali A pangkat 6. 6. Berarti kita akan memperoleh A pangkat 12 tambah 6. Berapa? A pangkat 16. 18. Oke, nice. Lagi ya. Di sini ada pangkat dipangkatkan. Pangkatnya harus diapakan? Dikali Dikali. Berarti X pangkat 3 per 2 dikalikan 4. 4. 4 dibagi 2 bisa sederhana? Bisa Sisa jadi 2. 2. Berarti kita akan punya X pangkat 3 kali 2. 2. Berapa X-nya? X pangkat 6. 6. Betul ya? Sampai sini aman? Aman. Ini kalau dalam bentuk Pangkat. pangkat. Kalau dalam bentuk akar, ya teman-teman tinggal tuliskan X pangkat 3 per 2 dikalikan 4. Itu akan sama dengan X pangkat 12 per 2. Betul nggak? Betul. Betul. Berarti bisa dituliskan sebagai akar pangkat 2 dari X pangkat 12. 11. 2-nya mana, Kak? Nggak perlu ditulis kalau dia akarnya akar 2. Begitu. Jadi bentuk ini benar, bentuk ini juga benar. Seperti itu. Jadi ada 2 jawaban. Paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, lanjut. Nomor 19. Ini pangkat dipangkatkan. Betul tidak? Betul. Betul. Kalikan saja, nggak usah takut. Berarti Y pangkat 2 kali 3 kali 4. 4. Coba kalikan berapa 2 kali 3 kali 4? 2 kali 3 6.
6 kali 4, 6 kali 4, 24. 24. Dapat Y-nya pangkat 24. 24. Terakhir, ubahlah hasil akhirnya ke bentuk akar. Berarti A pangkat 2/3 dikalikan 6 6. Berarti ini akan sama dengan A pangkat 12/3. per per 3 3. Berarti bentuk akarnya menjadi akar pangkat 3 akar dari per A 3 pangkat gelas 12. Ini bentuk akar. Kalau mau direduksi jadi bentuk pangkat, berarti A pangkat 2/3 dikalikan 6. Pangkatnya bisa langsung sederhanakan. 6 bagi 3 sisa 2. 2. Berarti kita punya 2 kali 2. 2. Berarti A pangkat 4. 4. Nice. Bisa sampai sini? Bisa, bisa. Bisa ya. Oke, kalau bisa, Kak Ditra cukupkan untuk PR-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti itu dua-dua jawabannya benar ya, Kak? Betul. Dua-duanya betul. Ini bentuk pangkat, bentuk eksponen. Yang sebelah kiri itu adalah bentuk Akar. akar. Tinggal balik lagi, yang ditanyakan itu pertanyaannya apa? Suruh membentuk ke akar atau suruh membentuk ke eksponen? Atau malah keduanya? Begitu ya? Jadi kalau diminta keduanya, wajib membentuk keduanya. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Oke, Kak Ditra nanti akan bagikan. Jadi tenang aja ya teman-teman, sebenarnya nggak harus screenshot, karena itu akan menuhin galeri, dan biasanya juga lupa nggak kecatat. Jadi Kak Ditra selalu kirimkan PDF-nya, gitu ya. Itu. Oke, kita akan masuk ke materi baru. Break dulu 3 menit. Teman-teman boleh refresh. Atau kalau ada yang mau ditanyakan terkait eksponensial, silahkan gitu ya. Misalkan ada yang masih mau ditanyakan gitu. Sembari Kak Ditra ganti PPT. Kaditra Gimana Kaisar? izin minum dulu ah. Boleh, boleh. Ada waktu 3 menit ke toilet, kemanapun itu boleh. Untuk Atat, semasa SMK, belajar barisan dan deret juga nggak? Itu kalau di SMK tuh kita ada program stadium general, Kak. Cuman Mm-mm. kayak seminggu sekali di hari weekday, dan gurunya tuh kayak kan waktu dikasihnya tuh bentaran banget, jadi kayak ngebut gitu belajarnya. Jadi mager. Ya, emang itu sudah dapat dimaklumi gitu ya. Ditambah kalau kita kejuruan memang bakal difokuskannya itu tuh kayak, misalkan kita pengennya matematika, ya drill soalnya matematika terus. Karena kita kejuruan, maka di drillnya, mata pelajaran dan capaian pembelajarannya itu yang memang kejuruan kita difokuskannya. Itu wajar gitu. Hmm. Tapi nggak apa-apa ya, diikuti saja karena nanti di UTBK ataupun di TKA yang dibutuhkan atau ke depan, itu nanti ada barisan dan deret gitu ya. Ada dua jenis, ada aritmetika dan geometri. Ada, selain ini nggak ada, kalau dirimu masuk kuliah, mau masuk ke matematika itu, barisan dan deret itu nggak cuma dua jenis ini. Tapi yang di SMA cukup ini aja gitu. Tapi kalau mata pelajaran lainnya ada nggak? Kayak IPA, kok IPA, apa, fisika, kimia gitu ada juga nggak? eh, tuh gabung sama IPA. Gabung jadi IPA ya? Iya. Berarti si biologi juga ikutnya tuh gitu. Sama bahasa Indonesia juga ada. Oh ada, itu udah pasti bahasa Indonesia nggak ada dimarahin nanti sekolahnya sama pemerintah. Hmm. Oke, udah ya. Masih ada 1 menit lagi sebenarnya. Kita masih bisa ngobrol. Iya Kaisar. Ibu kemarin cuman ngefotoin covernya. Daftar isinya belum. Boleh nggak nanti difotoin ke Kak Ditra daftar isinya dari buku paketnya? Nggak ada bawa di asrama. Oh, ditinggal di asrama. Yaudah, nanti kalau ada waktu dan ada kesempatan buat memotret daftar isinya, minta tolong difoto ya. Oke? Oke. Oke, makasih. Oke, kita akan lanjutkan yuk. Udah lewat 40, kita masuk dan kita tutup si eksponensialnya. Nanti eksponensial itu nggak Kak Ditra langsungkan
benar-benar. Karena kenapa? Nanti akan Kak ditranslatekan di setiap materi gitu. Oke, kita masuk ke barisan dan deret. Apakah barisan? Pasti teman-teman nggak pernah asing barisan. Upacara punya barisan, betul? Betul. Betul. Terus apa lagi? Rumah itu juga punya barisan. Kalau di perumahan, gitu ya. Biasanya dia udah disusun dan punya nomor yang memiliki pola, gitu. Itu barisan. Kalau deret gimana? Deret itu berarti kumpulan atau jumlahan dari si barisannya. Jadi barisan pertama misalkan ada 8 orang, terus barisan kedua ada berapa orang. Nah, deretnya itu yang berurutan itu, gitu. Itu barisan dan deret. Nanti teman-teman harus tahu apa itu barisan, apa itu deret. Bisa membedakannya. Jadi beda antara barisan dan deret. Jenis-jenisnya yang akan dipelajari itu ada aritmetika dan juga geometri. Itu yang harus dipahami. Itu dulu. Nanti kita bisa masuk ke rumus dan jumlah. Kalau jumlah itu sudah pasti berkaitan dengan deret. Tapi kalau barisan ya hanya barisan saja gitu. Itu yang membedakannya. Oke, contohnya nih ada barisan cicilan. Cicilan dari bulan pertama sampai ke bulan 24 atau tabungan atau bunga itu. Terus muncul di mana lagi? Muncul di pertumbuhan populasi atau penurunan jumlah zat. Bisa di pola bangun ubin yang kalian injak setiap hari di dalam rumah. Itu juga memiliki pola. Kursi yang ada di teater, bioskop, itu juga memiliki pola. Betul. Karena ada yang pola mengerucut ke bawah semakin sedikit, ada juga yang semakin ke atas yang sedikitnya, gitu ya, tergantung bentuk teaternya seperti apa. Terus ada apa lagi? Konfigurasi objek, gitu. Lalu dan lainnya, gitu ya. Algoritma dan proses berulang itu dalam codingan juga dia memiliki barisan dan pola, gitu. Nah, itu adalah pentingnya kenapa kita belajar barisan dan deret. Jadi kenapa teman-teman nanya, ngapain ya belajar matematika, terus belajar barisan deret? Apa sih kegunaannya? Ini kegunaannya, gitu. Jadi bakal ditemukan, tapi kadang kita tidak sadar. Oke, kalau barisan itu urutan bilangan. Kalau manusia lagi upacara, barisan itu berarti urutan siswa-siswinya, gitu ya. Kalau suku itu adalah anggota barisan. Kalau di dalam upacara, siswa itu adalah anggotanya. Kebayang nggak? Kebayang kan? Jadi kalau di barisan upacara, yang dianggap sebagai suku itu adalah teman-teman yang lagi berdiri mengikuti upacara. Gitu. Itu adalah suku. Sedangkan beda ini ada dua pendefinisiannya. Bisa B, bisa D. Gitu ya. Biasanya di buku Kemendikbud atau Kemendikdasmen itu pakainya B. Kalau pakai D, ini berarti acuannya dari acuan luar. Karena dia pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Makanya dia pakai notasinya D. Atau selisih tetap. Sedangkan kalau rasio, notasinya tetap. Yaitu R. Perbandingan tetap. Itu dulu. Kapan Kak belajar deretnya? Nanti. Kita bertahap. Kan besok masih ada pertemuan. Oke. Yang malam ini dibahas itu adalah aritmetika. Kalau aritmetika itu berarti beda tetap. Gitu. Rumusnya adalah ini. Untuk yang atas barisan, yang bawah itu adalah deret. Gitu ya. Nanti ada lebih jelasnya di slide berikutnya. Oke. Di sini kita akan pemanasan dulu untuk materi prasyaratnya. Teman-teman nggak boleh menentukan itu pakai rumus apa-apa dulu, tapi cukup lihat polanya. Apakah ditambah, apakah dikalikan, apakah dikurang, atau dibagi. Nah, coba cek dari soal nomor 1. Ayo seksama, silakan perhatikan layarnya. Kita kembali ke pembelajaran. Di sini ada 3 suku berikutnya. 5 ke 9, lalu 13, lalu 17. Setiap tahapnya, 5 ke 9 ke 13, ada yang unik nggak? Beda berapa? Apakah bedanya dikali? Apakah bedanya Itu di jumlah? di jumlah ya, Berapa? jumlah Ya, di 4. jumlah. Kalau di jumlah berapa? 4. Jumlah 4. Berarti dia beda 4 kan? Setiap naik satu langkah, betul? Iya, Tambah 4, tambah 4, tambah 4.
4. 4. Berarti berikutnya harus ditambahkan 4 lagi kan? Nggak mungkin tiba-tiba kalau polanya sudah ditambah 4, kita nambahin hal lain. Betul tidak? Betul. Oke. Berarti untuk pola berikutnya berapa? 21. Ditambahkan 2, 4, 1, itu adalah 21. Kalau ditambahkan 4 lagi, jadi 25. 25. Tambahkan 4 lagi, jadi 29. 29. Berarti ini memiliki makna beda tetap sebesar Tetap Empat. sebesar 4. 4. Gitu ya, beda tetap sebesar 4. Coba nomor 2 diapain? Ditambah ya. Ditambah. Kalau ditambah, mungkin nggak tambah berapa? Ditambah. Ayo, boleh tebak dulu. Nggak apa-apa. Salah nggak masalah. Nggak kali tergigit kok. Jadi kayak nggak apa-apa. Apa nih? Di- Coba, apakah dikali, dibagi? Dikali. Oke, Dikali, kalau Kak. dikali berapa? 2. Dikali 2. Sepakat nggak Kaisar dikali 2? Atau punya pendapat lain? Ayo, Belum tahu. Belum tahu. belum tahu. Coba kita cek. Kalau kali 2, apakah 3 kali 2 6? Iya. Ya. Betul. 6. Kita cek nih. Jawaban pertama benar. Kalau 6 dikalikan 2, apakah 12? Betul. Apakah 12 kalikan 2 hasilnya 24? Betul. Betul. Berarti pola ini bisa kita gunakan. Berarti untuk berikutnya apa? 24 kalikan 4 kali 2. Berapa kali 2? 48 ya. 8. 48 kalikan 2 jadi 8 kali 96. 96. 6. 96 kalikan 2 berarti ayo 96 kali 2. 2 kali 6 12. Simpan 1 19. 92. 192. 2. Paham belum? Paham. Di sini Paham. beda tetap sebesar kali Kali 2. kali 2. Oke, nah kalau yang nomor 3 itu kita bahasnya di berikutnya. Nah, di sini masih ada nih teman-teman, yaitu adalah perpangkatan. Jadi memang Kak Dutra sengaja menyelipkan untuk materi perpangkatan itu sendiri, gitu ya. Berarti 2 pangkat 6 itu adalah 2 kali 2 sebanyak 6 Kali 6 kali. Tadi kita udah coba cek hasilnya itu adalah 64. 64. Kalau 3 pangkat 5 itu adalah 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 selama 5 kali. Enggak, 3 kali 3 dulu biar bertahap. 3 Oh, kali 3 3 kali 3. 9. 9. Kalikan 3 27. 27 kalikan 3 Aduh. 81. 81. 81 kalikan 3 8 kali 3 8 kali 3 24. Berarti 243 3. gitu. Oke? Oke ya. Yang ini berarti kita punya 2 pangkat 8 dikurang 1 per 2 kurang 1. Ya udah, nanti ini kita akan mendapatkan 2 pangkat 8 kurang 1 per 1. Sama dengan 2 pangkat 8 min 1. Gitu. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dari pemanasan ini? Aman? Mantap. Aman ya. Oke, kita masuk ke konsep intinya yaitu adalah barisan. Apakah Ditra barisan? Barisan itu adalah aturan, rules, gitu ya. Jadi barisan itu sudah ada yang mengatur, gitu. U1 ke U2, U3 ke U4 dan sampai ke UN. UN itu maknanya adalah barisan ke N. Barisan yang belum kita tahu urutan keberapa ya kita namakan barisan ke N. Kalau U1 berarti ini barisan pertama. Sebutan dari barisan pertama itu adalah suku Suku pertama. Notasinya itu bisa U1, bisa juga A, gitu ya. Silahkan teman-teman ingat, suku pertama itu bisa U1, bisa juga A sebutannya. Nah,
Makanya di sini ada definisinya. Barisan adalah daftar bilangan yang tersusun menurut aturan tertentu. Setiap bilangan itu disebut suku, gitu ya. Oke? Makanya di sini U1 suku pertama, U2 berarti suku kedua, Dua. U ketiga suku ketiga, U4 suku keempat. Maka UN adalah suku Ke akhir. ke N, bukan ke akhir. Oh, Oke, suku oh, ke N. N. Cara membacanya sesuai dengan indeks yang ada di bawah. Kalau Kaditra namanya UM, berarti ini suku Ke M. ke M. Dia sesuai nama indeks yang ada di Hmm. bawah. Gitu. Kalau di bawah itu namanya apa? Sub apa? Hmm. Subscript ya. Kalau yang di atas itu kan superscript. Kalau yang di bawah apa? Kayaknya Iya. subscript ya. Subscribe. Ya kan? Nah, itu adalah barisan. Notasi suku dan rumus umumnya itu ini. UN artinya suku ke N. Tadi Kak Ditra sudah singgung di awal, suku ke N. Jika rumus UN diketahui, kita dapat menentukan suku jauh tanpa menulis semua suku sebelumnya. Kalau tadi, di sini kan beda 4, betul nggak? Kita masih bisa menuliskan suku ketiga setelahnya. Tapi kalau ditanya diminta suku ke 100, nggak mungkin kan kita ngurutin satu-satu sampai 100, betul? Betul. Betul, itu akan spend time dan makan waktu gitu ya. Nggak akan kelar. Cuman ngurusin satu soal ini bisa habis waktu ujiannya. Makanya ada yang namanya rumus umum. Suku ke N. Misalkan UN adalah 3N ditambah 2. Berarti kalau ditanya suku pertama, U1 itu sama dengan 3 kali 1 ditambah 2. Berapa 3 kali 1? 3. Tiga. Tambah 2 sama dengan 5. 5. U2-nya bagaimana? U2-nya berarti 3 Tiga kali kali 2 tambah 2. 2. 3 kali 2, 6. 6. Tambah 2 sama dengan 8. 8. Kalau Kak Ditra misalkan tanya U113, berarti 3 dikali 113 tambah 2. 2. Berapa 113 kali 2? 220 26. Nah, tambah 2 berarti jadinya 228. 8. Bisa kan teman-teman? Mudah? Mudah ya. Jadi tinggal substitusi. Begitu. Contohnya ini U20. U20 ya sama aja. Berarti 3 dikalikan 20 tambah 2. Sama dengan 60 tambah 2. Sehingga hasilnya adalah 62. Cun atau tidak sampai sini? Oh, berarti UN itu kayak misal disuruhnya nyari eh gimana ya? Gimana? Nggak apa-apa. Tanyain aja kalau ada yang bingung. Nanyanya susah atau gimana? Nanyanya susah, bingung. Nanyanya susah. Coba Bingung. ungkapin deh, ungkapin. Jadi misal soalnya disuruh nyari U113. Jadi Betul. U113 itu sama dengan UN gitu, Kak. No. Beda. Kalau ditanyanya kan UN, tadi kan kita punya rumusnya adalah 3N ditambah 2. 2. Ini suku ke N kan? Betul nggak? Ini Ah, maknanya adalah suku ke N. Misalkan di soal, Ata mau tanya suku ke berapa sama Kaisar. Ayo, boleh ajukan deh. ke 40 misal. Oke, Kaisar ke 40. Kaisar kan yang 40 barusan, bener? Iya. Oke, Ata mau ke berapa? Ke 30. 30. Oke, berarti untuk mencari jawaban, berapa sih bilangan suku ke 40 dari rumus ini? Gitu. Pertanyaannya itu kayak gitu. Cun nggak? Kan kalau suku pertama tadi katanya 5. Tapi kalau ke 40 berapa? Ya udah teman-teman cek dengan cara 40 ini substitusikan sebagai N-nya. 3 kali 40 tambah 2. Oh, 3 kali 20 adalah 120, tambah 2, maka hasilnya adalah 122. oh, Berarti urutannya 5, bla 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 bla, sampai ke urutan 40,
Misalkan ini urutan 40 di sini ya, U40-nya. Nilainya adalah 122. Wah, Sedangkan yang U30 berarti 3 kali 30 tambah 2. Berapa 3 kali 30? 90 tambah 2 adalah 92. Dua. Berarti punyanya Ata ada di sini U30 urutannya. Itu adalah 92. Sedangkan yang punya Kaisar 122. Tapi di tengah-tengah ini ada bilangan lain. Tapi kita nggak perlu cari karena kita sudah punya rumus ini. Begitu. Jelas belum? Jadi tuh UN itu yang kita pengen cari gitu ya. Misal tadi kita pengen nyari 40. Jadi 40-nya tuh UN-nya tuh 40 gitu. Betul. Oh, N-nya itu diganti 40. 10. Hmm, 40 gitu. Jadi bukan UN lagi, tapi jadi U40. 10. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-40. 10. Apakah rumusnya ini selalu ini? Tidak. Gitu. Rumusnya berubah seiring kondisi So, soal. ah, Contoh berikutnya adalah ini, barisan aritmetika. Beda tetap. Beda itu kalau di Inggris kan different ya, betul nggak? Atau ada yang lain, kata kerja atau kata bendanya apa selain different? Ya pokoknya itu. Makanya di sini pakainya adalah notasi D. D. Kalau buku Kemendikbudrismen itu pakainya B. B itu adalah beda B. tetap. Jadi teman-teman di sini mau pakai B atau pakai B? Biar Kak Ditra ke depannya pakai satu notasi aja. Kesepakatan. Mau pakai D, different, atau B, beda tetap. Tapi maknanya sama, rumusnya juga sama. Hanya beda notasi aja. Ayo kesepakatan. B, Hmm, B, B aja ya. B aja deh. B, B. Oke. Barisan aritmetika, kita ciri-cirinya adalah bedanya tetap. Contoh bedanya tetap adalah ini. 4 ke 9 ditambah 5. 9 ke 14 tambah 5. 14 ke 19 adalah ditambah 5. 5. Nah, kalau seperti ini, berarti bedanya tetap kan? Ditambah 5. Nah, Nah, kalau mau cari suku berikutnya, kita bisa menggunakan barisan aritmetika. Rumusnya adalah ini. Jadi beda nih dengan yang tadi. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali D. Ini kita ganti. Jadi UN sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Karena teman-teman sepakat, Kaisar aman kan? Gak sambil tiduran? enggak Aman ya? Oke, aman. UN sama dengan dikalikan dengan B. Gitu. Karena kita maunya tadi pakai B bedanya, bukan pakai D. Ini adalah rumus apa? Suku ke N barisan aritmetika. Gitu ya. Suku ke N barisan Ah, aritmetika. Nah, tadi kita di sini sudah ada contohnya. 4, 9, 14, 19. Bedanya 5. Rumusnya itu adalah UN itu sama dengan A ditambah N min 1 dikalikan B. Ini rumusnya. Rumus barisan aritmetika. Rumus barisan aritmetika. Nah, coba perhatikan teman-teman. Teman-teman mau nanya suku keberapa dari soal contoh ini? Ayo, boleh ajukan satu soal, Kaisar dan Atta. Suku ke 65. 65. Oke, Atta minta U65. Kalau Kaisar 70. 70. U70. Nah, nggak mungkin kan kita ini urutan U1, ini U2, U3, U4. Kita ngurutin tambah 5, tambah 5, tambah 5, sampai ke 70 sama 65. Itu kayak melelahkan kan? Betul nggak? Betul. Betul. Nah, teman-teman cukup substitusikan saja yang diketahui apa? Tulis di sini. Diketahui. Suku pertama itu adalah A. Betul nggak? A-nya sama dengan 4. 4. Berikutnya apa? Bedanya itu adalah
5. 5. Yang ditanya ini adalah dua soal ini, 65 dan 70. Berarti kita cek. U65 itu akan sama dengan A-nya apa? A-nya 4. 4. Ditambah dengan N. N-nya adalah ke 65. 65. Berarti 65 dikurang 1. Tuh. Bedanya berapa? Bedanya adalah 5. Berarti kita tuliskan 5. Teman-teman harus ingat, operasi bilangan itu harus dimulai dari Kuka. Barang. kukabataku. Eh, No, no. Kukabataku. itu Kenapa kok. kukabataku? Ada prioritasnya. Kalau tanda kurung, itu harus prioritas hitungannya diawalkan. Kurung, terus kali, Kali bagi, tambah, kurang. yang terakhir itu baru kurang. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada tanda kurung, berarti dia prioritas awal harus Dihitung dihitung. Empatnya tulis ulang aja, ditambah 65 kurang 1. Itu adalah 4. 64. Terus dikalikan 5. Berarti yang dihitung itu 64 kali 5 dulu, baru dijumlahkan dengan 4. 4. Hitung, 64 dikali 5. 5 kali 4, 20. Simpan 2, 5 kali 6, 30. Tambah 2, 32. 30. Berarti punyanya Atta, suku berikutnya ke 65, bilangannya itu adalah 320. 320. Selanjutnya, itu yang U70 sama. A-nya 4, N-nya digantikan dengan 70 kurang 1 dikalikan bedanya 5. Berarti kita akan memperoleh 4 ditambah 70 kurang 1 itu adalah 69 dikalikan 5. Hitung 69 kali 5. 5 kali 9, 5. Simpan 4, 34. Berarti 345. Itu bilangan ke-70. Oke, untuk sekarang, Atta dan Kaisar jelas? Jelas, Hmm, Kak. belum. Ayo, Kaisar nggak boleh sambil tiduran. Kita fokus di depan layar, biar bisa diperhatikan dengan baik. Bagian mana boleh ditunjuk kalau belum jelas? Yang tadi yang rumus UN-nya. Rumus UN-nya. UN itu sudah rumus ketetapannya. Perhatikan. A ditambah N min 1 dikalikan B. Ini rumus apa namanya? Aritmatika. Aritmetika. Oke, A itu memiliki makna apa? A itu adalah Mah. suku pertama. Suku pertama. Kalau B-nya itu adalah beda Beda. tetap. Sepakat dulu nggak sampai sini? A-nya U1, B-nya adalah beda tetap. Coba Kaisar baca ini barisan apa yang di warna hijau? Ini. Coba angkanya ada apa aja? 49, Terus 11, 19. 16. Setiap langkah beda berapa? 5. 5. Berarti B-nya berapa? Punya 5. B-nya 5. Mah. Yang ada di sini ya, yang Kak Ditra kotakin merah, betul? Betul. Suku pertamanya berapa? 4. 4. Suku pertama itu adalah U1, betul tidak? Nilainya 4. 4. Terus tadi Kaisar request mau tanya suku ke berapa? 70. 70. Berarti kita punya U70. U70 ini kita substitusikan ke rumus barisan Nah, aritmetika. Kita tulis ulang nih. UN sama dengan, ayo coba perhatikan dulu. 4 ditambah N min 1. Oh sorry, ini 4-nya jangan dulu. A dulu deh. Sebagai awalan. A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. Betul tidak rumusnya kayak gini? betul. Betul. N-nya diganti angka berapa tadi yang diminta sama Kaisar? 70. 70. A-nya berapa? Hanya 4. 4. Berarti ditulisnya 4 atau hal lain? Cuma 4. Cuma 4, betul. Tulis 4.
Ditambah N-nya berapa yang diminta? N 70. 70. Berarti ditulisnya 70. 10. 70. Dikurang 1. 1. Bedanya berapa tadi yang sudah disebutkan? Bedanya 5. Bedanya 5. Ditulisnya berarti 5. 5. Kalau ada tanda kurung yang dikerjakan tanda kurung terlebih dahulu atau yang di luar kurung? Tanda kurung. Tanda kurung. Berarti 70 kurang 1 berapa? 69. 69. Terus di sini ada operasi perkalian, betul tidak? Betul. Betul. Kali sama tambah yang diprioritaskan utama yang mana? 69 dikali. Dikali. 69 kali 5 tadi hasilnya berapa yang ada di atas ini setelah dicoret-coret susun ke bawah? 345. 45. Berarti ditulisnya berapa? 4 ditambah 345. 5. 345 ditambah 4 berapa? 349. 349. Berarti ini adalah suku ke-70. 70. Betul? Betul. Sudah mulai paham sekarang? Sudah. Sudah. Untuk kata bagaimana? Dari kedua contoh 65 dan 70 dengan menggunakan rumus barisan aritmetika? Paham? Cun ya? Ngecun kan? Oke. Bisa lanjut? Bisa ya. Di depan masih ada contoh soalnya. Nah, ini ada contohnya. Tapi di sini udah ada jawabannya lagi. Kita tutup dulu. Gini. Kita tutupnya pakai ini. Karena biar teman-teman harus berusaha berpikir dulu. Dari rumus yang sudah digunakan. Oke. Oke. Di sini sudah ada ya. Betul tidak? Udah kan? Duh, yang ini susah lagi. Ntar, jangan ini deh. Kalau teman-teman langsung dikasih soal ini, ntar bingung. Kita buat soal baru saja. Ini. Dari soal nomor 1 ini, kita akan berlatih kembali. Dari soal nomor 1 nih ya, perhatikan. 5, 9, 13 tadi udah ya? Oh, belum. 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Bedanya berapa? Ayo, bedanya? 5. Bedanya 4. Ayo. Bedanya adalah 4. 4. Suku pertamanya apa? 5. Suku 5. 5. Oke. Aritmetika rumusnya apa? UN sama dengan UN A ditambah Tambah dalam kurung N min kurang 1 1 kali kali B. B. Oke, sekarang teman-teman yang buat pertanyaan, teman-teman yang jawab. Mau suku keberapa yang mau ditanya? Suku ke Atta keberapa? Kaisar keberapa? 4, 5. Oke, Kaisar U45. Atta? 4, 2. Oke, U42. Coba silakan dikerjakan menggunakan rumus ini. Bedanya ini, A-nya ini cari U42 dan U45. Masing-masing. Kak Ditra berikan waktu 2 sampai 5 menit. Jadi tinggal disubstitusi aja. N-nya ganti yang diminta sama teman-teman. A-nya gantikan yang sudah diketahui. B-nya juga demikian. Lalu kalikan dan operasikan. Silakan. Kita.
Udah Kak. Kaisar Sudah. sudah menghitung Sudah. juga? Sudah. Oke, Sudah. boleh sebutkan dulu jawabannya dari Atta yang 42. Jawabannya berapa? 169. 169. Kalau punya Atta berarti, kok Atta? Kaisar 181. 181. Oke, kita akan cek. U42 berarti A-nya 4 ditambah 42 kurang 1 kali bedanya 5. 5. Berarti 4 ditambah 41 kali 5. 41 kali 5 itu adalah 200. 5 kali 41, 200. 41 kali 5, 200 kan? 5, 20. Berarti 205 sama dengan 209. Oke, coba kita cek yang 45. Teman-teman boleh kirim foto nggak? Caranya kayak gimana? Biar Kak Ditra bisa cek hasilnya. Kak, Bingungnya, itu bedanya bukannya 4 Kak? oh iya, astagfirullah. Ya, ya, lupa, lupa. Oke, bedanya adalah 4. 4. 41 kali 4 berarti benar. 4 164. Oke, 164 ditambah 5. ditambah 5. Kebalik ya, Kak Ditra. Hmm. Ya, oke, sorry. Hampir nggak fokus. Oke, 5, 5, 5. Berarti hasilnya adalah 169. Oke, betul. Berarti yang 45, 5 ditambah 45 kurang 1 dikalikan 4. Berarti 5 ditambah 44 kali 4. Berarti 5 ditambah berapa ini? 4 kali 44 adalah 176. Maka dapatnya hasilnya adalah 181. Sudah mulai bisa belum sampai sini? Dah. Betul? Betul Kak. Oke, mau coba lagi? Bentar. Plus one. Kita ya nyoba yang aritmetika dulu ya. Karena kalau langsung ke geometri nanti teman-teman bingung. Yang aritmetika ini Kak Ditra masih ada soal. Kita pakai slide ini aja, nggak apa-apa gitu ya. Nanti soalnya tinggal diganti. Ini aja deh. Ini. Ntar soalnya diganti. Tunggu bentar. Harus buka ya. Oke, ini soalnya. Dia muncul di teman-teman. Udah ya. Diketahui barisan aritmetika 4, 1, min 2, min 5. Berarti dia Berkurang. berkurang. Sebutkan suku pertama atau A1-nya berapa? 4. 4. Bedanya 4 ke Bedanya 1 kurang 3 ya? kurang 3. Ini 1 ke min 2 juga kurang 3. Berarti bedanya adalah negatif Ya. 3. Pertanyaannya adalah suku ke 10. 10. Rumusnya masih ingat nggak? UN sama dengan A A. plus N min 1 dikali B. Oh ya, kemarin student Kaditra ada yang nyebut ini pakai singkatan rumus ANIP namanya. Jadi biar teman-teman nggak lupa, karena di sini ada A, N, 1 itu dianggapnya I. Jadi ini ANIP gitu. A-nya itu suku pertama, N-nya itu yang ditanyakan, I-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah beda. Ini student Kak Ditra yang buat tebakan dari sekolahan. Gitu. Kalau teman-teman mau mengingat nama rumusnya pakai ini, boleh. Yang ditanya U10, Kak Ditra mau nanya lagi. Cari U15 dan cari juga U20. Gitu ya. Coba cari ketiga soal ini.
Eh, Cari ya. berapa aja Kak? Ada U10, 15, dan 20. 20. Oke.
Udah? Atau belum? Ya, sudah belum? Sudah. Kaisar sudah? Udah. Oke, time-nya finish ya. Kita coba bahas yuk. U10, teman-teman menghasilkan berapa? Nah, saya min 23. Oke, Kaisar min 23. Atta Min beda sih 31. min 31. Nggak apa-apa. Beda itu bukan jadi masalah. Yang penting teman-teman udah mau mencoba. Kalau 15-nya, Min 46. min 46. Kalau Kaisar, Hmm, belum lagi cari nih benernya. belum. U20 juga belum. Udah yuk kita bahas. Di sini ada U10. U10 berarti apa? A-nya adalah 4 ditambah 10 kurang 1 dikalikan negatif 3. 3. Berarti 4 ditambah apa? 10 kurang 1 adalah Dan 9. Dikalikan dengan negatif 3. 3. Berarti ini akan sama dengan 4 ditambah negatif 27. Negatif Utang 27 dibayar 4. Berarti kurangnya adalah 23. dikurang Sebenarnya ya dikurang. Sepertinya Ata ini ditambah bingungnya karena ditambah ya nih 4-nya. ya. Nah, Hmm. kalau positif ditambah dengan negatif, ingat-ingat. Hutangnya 27.000, uang Atta dan Kaisar baru 4.000. Berarti untuk pembayaran belanjaan butuh 23.000 lah lagi. Asumsinya itu ya. Hmm. Ingat-ingat kalau negatif itu adalah hutang. U15-nya berarti gimana? Sama. 4 ditambah 15 kurang 1 dikalikan negatif 3. Berarti 4 ditambah 14 dikalikan negatif 3. Ini kasih tanda kurung biar bukan min. Bacanya adalah bukan dikurang, tapi dikalikan negatif. Oke, 14 dikalikan 3 itu berapa? 2, 1, 42. Berarti 4 ditambah negatif 42. Nah, ternyata juga hampir benar sepertinya karena di jumlah. Kalau hutangnya 42.000, uangnya 4.000, sisa hutangnya berapa? Hmm? Uangnya 4.000, hutangnya 42. Kurang berapa hutangnya? Kurang Kurang 30 deh. 38. 38. U20 gimana? 4 Oh iya. ditambah 20 kurang 1 dikalikan negatif 3. Nah, U10 ini jawabannya berarti yang mana? Negatif 23. Jawabannya adalah yang C, gitu ya. Oke? Berarti ini 4 ditambah 19 dikalikan negatif 3. Berapa 19 kali negatif 3? 7, 2, 5. Berarti negatif 50 tuh Aduh. 7. Oke, punya hutang 57.000, uangnya cuma 4.000. Berarti kurang 53.000 lah lagi. Begitu. Aman nggak sampai sini? Tinggal Aman, teliti bagian positif negatifnya saja. Betul tidak? benar. Itu masih Betul. saya masih kurang apa ya? Masih Masih kurang. kaku ya untuk Iya yang masih positif ada. negatif. Bingung itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan sering latihan yang seperti itu. Kita akan mengingat kembali. Masih ingat nggak kalau positif ketemu positif hasilnya adalah Positif, positif. Kalau positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. negatif. Jadi teman-teman nggak boleh takut. Karena ini positif ketemu negatif, ini bisa dibentuk dengan tulisan lain. Jadinya 4 negatif 27 gitu. Yang ini juga sama, bisa ditulis sebagai 4 negatif 42. Yang ini pun demikian. Berarti bisa ditulis 4 negatif 57. Begitu. Paham tidak sampai sini? Mau tanya Kak, Boleh. berarti yang dimaksud apa namanya? Kan katanya tadi kalau positif ketemu negatif kan negatif ya Kak. Betul. Berarti yang diubah jadi negatif tuh metode ngitungnya atau hasilnya? Metode ngitungnya. Biar Oh, nanti atas sama kaisar nggak bingung. 4 dikurang 27 berarti mundur kan? Hutang kan jadinya, betul nggak?
Ya, ya. betul. Begitu. Saya kira hasilnya. No. Hasilnya tetap ini akan menjadi tetap negatif 23 begitu. Berarti Ini kalau min ini eh, min 4 terus min 27 min ditambah 4 gimana, Kak? ditambah min 27 gitu ya. Iya, ditambah ya. Betul. Ini akan jadi apa? Jadi bentuknya menjadi negatif 4 negatif 27. Karena yang ditemukan itu yang bagian sininya, Ata. Ini. Hmm. Bukan sini sama sini. No. Gitu ya. Itu kejauhan. Tapi lebih ke yang dempetan ini. Oh, Yang tandanya berubah itu yang dempetan. Positif ketemu negatif jadi negatif. Ini jawabannya. Kalau ada tanda kayak gini, 4 min negatif 4. Di sininya negatif juga. Berarti kan ini min kali min, betul nggak? iya. Bukan ke samping yang sebelah sini. Berarti negatif 4 ditambah 4. Hutang 4.000, duitnya 4.000. Berarti habis. Begitu. Yang pertemuan kedua nggak sih kita bahas yang bagian ini sama pertama? Ini Ntar boleh saya ditonton lagi videonya ya, terkait penjumlahan begitu, yang ada negatif positifnya, oke? Oke? Oke, Oke ya. Sekarang kita cukupkan di barisan aritmetika. Kapan belajar deret dan barisan geometri? Nanti. Karena ini aritmetika juga masih di bagian keraknya. Masih ada membuat rumus. Kan kita punya rumusnya ini ya, rumus dasarnya, betul tidak? hmm, Ini untuk agenda besok kita menurunkan rumus. Menurunkan rumus. Atau bahasa gaulnya apa? Buat formulasi baru gitulah. Buat rumus rumus baru. baru. Gitu. Oke, dari Kaisar dan Nata ada pertanyaan dulu sebelum berakhir. Eh, aman sih, Kak. Ya. Aman. Dari aman, Kaisar? aman dong, aman. Aman. Oke, bisa dimengerti untuk materi barisan aritmetika yang awal banget. Ah, Bisa? bisa, Bisa Kak. ya. Ah, Udah. Kuncinya apa? Teliti dalam itu menghitung. Perhatikan positif dan negatif. negatif. Oke, itu saja. Butuh PR nggak? Hari Minggu aja kayak, Kak. Hari Minggu PR-nya, karena Iya, biar nggak deadline-nya kecepatan ya. iya. Oke, ya udah PR-nya Oke, nanti hari Minggu aja, berarti hari ini kosong gitu ya. Aman berarti? aman. Aman ya. Aman. Ya udah, kalau sudah aman, kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Berdoa menyudahi kegiatan belajar menurut agama masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Teman-teman, terima kasih banyak. Iya. Hari ini sudah mulai ada kemajuan gitu ya. Tidak malu untuk berpendapat dan kedepannya lebih ditingkatkan. Enjoy saja. Kita tidak perlu ada batasan yang tinggi. Jadi makanya panggilnya sengaja pakai K. Supaya teman-teman itu bisa lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat. Pendapat itu tidak pernah benar, tidak pernah salah. Jadi pendapat itu semuanya akan ditampung. Nah, nanti bagaimana ke depannya itu kita koreksi bersama. Terus, Jika ada yang salah, kita perbaiki bersama. Jika ada yang benar, maka kita beri apresiasi. Dan pendapat yang salah juga patut diapresiasi. Karena orang yang berani berpendapat itu juga sudah menjadi bonus bagi dirinya. Oke? Itu oke. saja. Kita kembali lagi di hari Minggu pukul 12 siang. Oh iya, terkait 12 siang, Kak Ditra mau menyarankan untuk dimulainya 12.15 supaya ibadah dulu. Bagaimana? Terus, Teman-teman ibadah kan? Atau hmm, ibadahnya lebih awal? Atau ibadahnya biasanya setelah kelas? Prefer ibadah dulu atau kelas dulu? hmm, ibadah dulu. Ibadah dulu aja ya. Iya, Jadi nanti ibadah dulu aja. gak harus 15, pokoknya selesai ibadah langsung caw ke Zoom gitu ya. Hmm, Pokoknya selesai ibadah, ajan, ibadah, kelar ibadah langsung caw ke Zoom gitu. Nanti jam berapapun itu sudah kumpul, kita mulai gitu. Tapi nggak boleh lewat dari 15 ya, oke? oke, Kak. Udah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat untuk teman-teman semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, Terima sama-sama. kasih Kak. Sama-sama. Oke, Kak Ditra izin untuk stop record.